untuk yang terakhir kali. Nah, kita akan membahas tentang patofisiologi pada berbagai sistem endokrin ya. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu review tentang fisiologi tentang hormon ya. Nah, nanti akan ada beberapa kelainan-kelainan atau gangguan pada hormonal. Ada hipertiroid, hipotiroid misalnya, kemudian aldosteron ya, dan lain sebagainya. Nah, kita ketahui bersama bahwa prinsip kerja dari hormon ya itu ada berbagai efek, yaitu efek endokrin, efek parakrin, dan efek autokrin. Jadi kalau untuk efek endokrin itu sel targetnya adalah jauh karena dia dari kelenjar endokrin. Sedangkan untuk efek parakrin itu adalah sel targetnya adalah sel target yang sama. Jadi misalnya dia menghasilkan hormon untuk dirinya sendiri. Untuk organ yang sama ya. Misalnya adalah menghasilkan hormon somatostiroid misalnya, dia untuk kelenjar tiroid misalnya ya. Kalau autokrin ya, jadi dia sel targetnya itu adalah untuk tipe sel yang sama, misalnya insulin. Insulin dia menghasilkan insulin untuk sel beta sendiri ya, gitu. Jadi untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian prinsip kerja dari hormon dia juga bisa aktif kalau dia berespon atau berinteraksi dengan reseptor ya, terikat dengan reseptor. Nah, reseptor ini bisa di dalam sel dan bisa di luar sel ya. Ini tidak akan dapat bekerja. Nah, untuk gejala-gejala pada gangguan sistem endokrin itu bisa gejala kelelahan ya, atau terjadi masalah dengan metabolisme. Kemudian bisa berhubungan dengan BMI-nya ya, baik tinggi badan, berat badan, dan bisa ada gangguan mental. Karena teman-teman mungkin masih ingat beberapa fungsi dari hormon tiroid misalnya. Hormon tiroid dia fungsinya untuk metabolisme ya, atau untuk pematangan otak ya, kalau misalnya pada ibu hamil, pematangan otak pada janin. Jadi kalau misalnya nanti ibu hamilnya itu kekurangan tiroid semasa dia hamil, nanti anaknya akan bisa berdampak ke anaknya dengan gangguan mental ya, atau misalnya nanti dia kretinisme ya, kekurangan hormon tiroid yang akan mengakibatkan gangguan mental. Nah, untuk mendiagnosis gangguan endokrin ini bisa dengan cara berbagai diagnostik ya, bisa dengan pemeriksaan fisik, kemudian bagaimana plasma darahnya dengan CT scan atau MRI. Nah, untuk hipofungsi kelenjar endokrin itu apabila hormonnya itu mengalami penurunan fungsi, maka akan ada terjadi beberapa hal, misalnya kelainan kongenital ya, misalnya tidak adanya atau kurangnya perkembangan dari kelenjar ya. Kemudian tidak adanya juga enzim yang diperlukan untuk sintesis hormon ya, jadi tidak adanya enzim tertentu pada saat mau
melakukan sintesis hormon itu juga akan mengakibatkan suatu kelainan kongenital atau kelainan bawaan, ya. Ini kelainan yang didapat sejak lahir. Nah, bisa juga hipofungsi ini akan mengakibatkan bisa karena kerusakan dari kelenjar, misalnya akan berdampak pada iskemik akut, ya, terus kemudian trauma, terus kemudian perdarahan juga bisa, kemudian autoimun, inflamasi, ya, akan mengakibatkan permasalahan di luar masalah endokrin, misalnya akan mengakibatkan antibodi yang bersirkulasi di dalam tubuh atau di darah itu akan berdampak apabila kita ada masalah dengan hormon, misalnya. Kemudian misalnya masalah pada reseptornya, ya, reseptornya bermasalah, itu juga akan bisa mengakibatkan penurunan fungsi pada kelenjar endokrin, ya. Jadi misalnya tidak adanya reseptor, ya, atau reseptornya mengalami kelainan fungsi, ya, atau responnya yang kurang, ya, sehingga akan berakibat pada masalah hormonal. Kelenjar endokrin ini akan mengakibatkan terjadinya hiperplasia, ya. Jadi akibat dari kurang berfungsinya dari kelenjar endokrin, ya, melalui umpan balik negatif. Jadi begitu ada kekurangan hormon, misalnya, ya, langsung akan menstimulasi kelenjar pituitari atau hipofisis, ya, untuk menstimulasi hormon, sehingga pada kelenjar tersebut akan terjadi hiperplasia, ya. Apabila kelenjar endokrinnya itu mengalami hiperfungsi, jadi fungsinya berlebihan, itu juga akan membahayakan, ya, dapat menyebabkan terjadinya hiperplasia atau neoplasia, ya, atau kanker pada kelenjar endokrin. Kemudian akan dapat juga mengakibatkan kerusakan yang cepat pada kelenjar, ya. Terus kemudian berlebihnya pengeluaran atau sekresi dari hormon, ya. Prinsip dari terapi baik itu hipofungsi atau hiperfungsi dari kelenjar endokrin adalah kalau misalnya kelenjar endokrinnya itu mengalami penurunan fungsi, segera dilakukan replacement hormon, ya, atau penggantian hormon, atau dengan dilakukan penurunan resistensi hormon. Nah, kalau terjadi hiperfungsi, bisa dilakukan terapi radiasi, ya, untuk mengontrol atau mengurangi fungsi dari kelenjar endokrin, bisa dengan pembedahan atau dengan obat-obatan yang dapat menurunkan produksi hormon. Masalah atau penyakit pada kelenjar endokrin itu ada beberapa hal. Yang pertama dari primer, sekunder, dan tersier. Nah, pada primer itu begitu ada masalah dari hipotalamus akan terstimulasi untuk mengeluarkan hormon-hormon, ya. Kemudian akan menstimulasi kelenjar hipofisis untuk menstimulasi hormon, kemudian akan memicu kelenjar endokrin untuk menghasilkan suatu hormon, ya. Misalnya untuk kelainan-kelainan pada hipofisis bisa terjadi akibat dari tumor, kemudian perdarahan, adanya trauma, dan radiasi, ya.
itu akan mengakibatkan beberapa masalah terjadi di hipofisis. Penyakit kekurangan hormon GH ya, atau hormon pertumbuhan ya. Pada anak-anak, pada saat anak-anak itu kekurangan hormon GH akan mengakibatkan posturnya pendek atau disebut dengan dwarfisme atau kerdil ya. Nah, pada orang yang kerdil ini inteligensinya normal ya, normal, tidak ada masalah. Tetapi akan berbeda kalau kekurangan hormon tiroid. Kalau hormon tiroid sama-sama dia akan kerdil, tetapi ada masalah dengan inteligensinya ya, kecerdasannya akan bermasalah. Nah, kalau misalnya terjadi pada dewasa ya, kekurangan hormon pertumbuhan terjadi pada dewasa, maka akan mengakibatkan obesitas sentral ya, sehingga obesitas sentral misalnya yang gendut hanya di bagian abdomennya saja, itu namanya adalah central obesity. Nah, itu juga akan mengakibatkan penurunan massa otot dan kapasitas dari gerakan ya, karena terjadi penurunan growth hormone. Kebalikannya, kalau kelebihan dari growth hormone itu akan mengakibatkan pertumbuhan yang sangat tajam ya. Jadi adanya pembengkakan pada tulang ya dan organ-organ bagian dalam. Jadi misalnya seperti jantung, lambung dan lain sebagainya, itu pada orang yang kelebihan hormon pertumbuhan itu akan mengakibatkan pembesaran. Nah, pembesaran ini pada kelebihan hormon GH ini akan mengakibatkan pubertasnya itu terlambat ya, dan terjadi hipogonadisme. Jadi hormon gonadnya juga akan menurun ya gitu. Jadi biasanya semuanya itu akan membesar, tetapi untuk perkembangan pubertasnya itu akan terlambat karena terjadi penurunan fungsi pada kelenjar gonad. Ya, kelenjar gonad itu contohnya adalah menghasilkan hormon-hormon testosteron untuk laki-laki, estrogen, progesteron itu untuk perempuan. Ya. Akan mengakibatkan pada orang dewasa itu akan terjadi akromegali. Ya, akromegali itu terjadi pembesaran pada bagian-bagian tertentu organ ya, karena apa, jaringan lunaknya itu dia mengalami hiperplasi dan hipertrofi, peningkatan ukuran sel dan peningkatan volume sel ya. Nah, akromegali ini pembesarannya terjadi pada organ-organ tertentu, misalnya terjadi peningkatan ukuran pada tangan, kaki, hidung, telinga ya. Terus kemudian bisa juga terjadi proliferasi pada kartilago laring ya gitu. Terus kemudian lidahnya membesar dan terjadi peningkatan pada organ-organ bagian dalam. Kemudian kulitnya biasanya tampak hitam ya dan tebal. Terus kemudian biasanya ada masalah dengan gangguan persendian ya atau artritis degeneratif. Itu apabila seseorang terjadi kelebihan growth hormone pada kasus dewasa. Kalau yang kelebihan hormon pada anak-anak itu akan mengakibatkan gigantisme yang tadi menjadi tumbuh sangat tinggi sekali ya gitu. Nah, kalau orang kelebihan growth hormone itu akan mengakibatkan gangguan metabolik ya, karena jelas bahwa growth hormone itu berfungsi untuk metabolisme tulang misalnya ya. Jadi dia akan terjadi gangguan pada metabolisme sintesisnya, baik itu lipid ya
atau yang sampai ke karbohidrat dan protein. Jadi kalau orang kelebihan GH itu maka akan terjadi peningkatan lipolisis. Jadi pemecahan lemaknya itu meningkat. Terus kemudian toleransi terhadap karbohidrat itu menurun sehingga biasanya orang yang kelebihan growth hormone itu akan beresiko terjadi DM dan hipertiroidisme. Ya, kemudian karena ukuran-ukuran organ dalamnya itu membesar juga, maka akan bisa mengakibatkan hipertensi ya, karena jantungnya juga membesar, kemudian pembesaran jantung, kardiomegali, bahkan sampai ke gagal jantung. Bila seseorang kekurangan hormon ADH, ya, antidiuretik hormon atau disebut dengan diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus dengan diabetes mellitus itu berbeda, ya. Nah, tanda gejalanya adalah poliuri, polidipsi, dan dehidrasi. Kalau diabetes mellitus, trias gejalanya kan polidipsi, poliuri, polifagi, ya, banyak minum, banyak kencing, dan banyak makan. Tetapi kalau diabetes insipidus itu hanya banyak banyak keluar kencing atau buang air kecil, kemudian banyak minum dan dehidrasi. Jadi diabetes insipidus itu dia kencingnya bisa sehari sampai 40 kali ya, sehingga akan berisiko terjadi dehidrasi. Nah, kekurangan dari akibat ADH ini bisa disebabkan karena adanya trauma atau stroke atau karena ada infeksi tertentu. Nah, kalau diabetes insipidus itu terjadi pada daerah ginjal, misalnya itu karena akibat dari ketidakmampuan ginjal dalam berespon terhadap ADH. Karena ADH itu adalah dihasilkan oleh medula ya. Medula. Nah, terus kemudian itu kalau tadi kekurangan ADH akan mengakibatkan diabetes insipidus. Kalau kelebihan ADH akan disebut dengan sindrom inappropriate ADH ya. Ini kebalikan dari diabetes insipidus. Nah, kalau kelebihan dari ADH itu akan menurunkan pengeluaran air ya, sehingga akan meningkatkan produksi dari ADH ya. Sebagainya. Terus kalau yang tiroid ya, untuk masalah-masalah penyakit tiroid itu kita ketahui bersama bahwa fungsi dari hormon tiroid itu adalah untuk pertumbuhan janin. Terus kemudian untuk perkembangan sistem saraf dan skeletal, kemudian untuk mengatur metabolisme rate dan konsumsi oksigen, meningkatkan produksi panas, kemudian untuk meningkatkan eritropoiesis atau pembentukan sel darah merah. Jadi kalau misalnya nanti akan ada masalah dengan hormon tiroid, maka akan bermasalah biasanya pada metabolismenya ya, kecerdasannya, karena dia fungsinya untuk perkembangan skeletal dan neural. Jadi dia akan kerdil ya, tetapi ada gangguan mental. Kelainan pada kasus penyakit tiroid itu adalah misalnya goiter ya, adalah peningkatan ukuran kelenjar tiroid ya. Nah, apa yang terjadi pada orang dengan goiter itu jelas akan mengakibatkan susah menelan ya, kemudian distensi pada vena leher dan ekstremitas bagian atas,
Terus kemudian akan terjadi udem pada mata dan konjungtiva. Biasanya juga akan terjadi sinkop sampai dengan batuk, ya. Nah, orang yang kekurangan tiroid pada yang disebabkan dari janin, ya, misalnya ibunya hamil tapi ibunya kekurangan tiroid, maka anaknya juga akan berisiko terjadi kretinisme. Kretinisme itu sama-sama kerdil, sama dengan dwarfisme, tetapi untuk ininya proporsinya itu dia proporsi, ya, tapi dia juga ada kelainan mental. Jadi ini akan mengakibatkan gangguan mental, ya. Terus kemudian ini bisa disebabkan karena tidak adanya kelenjar tiroid pada saat di janin, ya. Kemudian gangguan dari biosintesis hormon tiroid dan kekurangan hormon thyroid stimulating hormone, ya. Nah, tanda klinisnya jelas akan terjadi retardasi mental, ya, atau gangguan mental dan gangguan pertumbuhan. Tidak seimbang antara udem, ya, matanya, terus kemudian alisnya dia juga biasanya, ya, dia akan agak ini ke bawah, ya, gitu. Itu myxedemia. Nah, biasanya juga akan disertai dengan pembesaran lidah, kemudian suaranya yang dia membesar juga, ya. Kemudian ada masalah dengan efusi pleura atau penumpukan cairan pada jaringan pleura. Kemudian jantungnya juga bisa mengalami pembesaran, ya, sehingga terjadi bisa juga karena berdilatasi pada otot jantungnya, pembuluh darah jantungnya, sehingga akan mengakibatkan bradikardi. Nah, ini kalau hipertiroidisme. Kalau yang tadi adalah hipo, ini adalah hiper. Kalau kelebihan. Kelebihan dan kekurangan sama-sama tidak bagus, ya. Jadi ini akan mengakibatkan penyakit Graves. Ya. Tanda gejalanya adalah tirotoksikosis, ya. Jadi dia akan mengakibatkan penyakit Graves yang ditandai dengan kemerahan pada otot dan biasanya bola matanya itu menonjol ke depan, ya. Nah, peningkatan hormon tiroid itu akan meningkatkan metabolisme rate-nya dan produksi panasnya, ya, sehingga dia orang yang terjadi hipertiroidisme itu dia akan kehilangan fungsi dalam pengontrolan panas. Kemudian kulitnya biasanya akan lembab dan hangat, ya. Terus kemudian pernapasannya dia juga akan meningkat, ya, atau dyspnea. Terus kemudian motilitas pergerakan pada gastrointestinalnya juga akan meningkat sehingga akan mengakibatkan diare. Nah, ini biasanya juga akan mengalami masalah penurunan fungsi ginjal, ya. Efek dari T3, ya, pada jaringan pembentukan dari termogenesis di jaringan baik itu hipertiroid maupun hipotiroid. Jadi misalnya pada pembentukan panas, ya, atau termogenesis, kalau orang terjadi hipertiroid maka akan meningkat suhunya 15-20%, sedangkan kalau terjadi hipotiroid itu pembentukan suhunya akan menurun 5-8%. Terus kemudian kalau seseorang terjadi peningkatan hipertiroid itu juga akan mengakibatkan resistensi pembuluh darah vaskulernya juga akan terganggu. Ya, jadi misalnya hipertiroidisme dia akan resistensinya dia akan rendah, yaitu 700 sampai 1200
ya per detik dalam setiap sentimeter ya, jadi tahanan vaskulernya. Kemudian kalau yang hipotiroid itu akan meningkat tahanan perivaskulernya sebanyak 2100 sampai 2700. Kalau tekanan darah diastoliknya pada hipertiroid itu akan menurun, tapi kalau pada hipotiroid itu tekanan darah diastoliknya akan meningkat. Kemudian pada afterload ya, pada setelah kontraksi dari jantung itu hipertiroid afterloadnya akan turun dan hipotiroid akan meningkat. Terus kemudian pada kondisi hipertiroid itu bagaimana denyut nadinya itu akan meningkat ya. Karena organ-organnya tadi metabolisme meningkat sehingga akan berpengaruh ke nadinya meningkat sampai 130 kali per menit dan pada hipo bisa rendah di bawah 80. Terus kemudian cardiac outputnya itu dalam 4-6 liter per menit, ya ini darah dipompakan. Ini kalau hipertiroid itu cardiac outputnya bisa meningkat sampai dengan 7 liter per menit darah yang dipompakan. Kalau yang hipotiroid itu bisa kurang dari 4 atau 5 liter per menit ya darah yang dipompakan. Itu tadi adalah gangguan dengan hipo dan hipertiroid. Nah, sekarang gangguan dengan hipoparatiroidisme atau kelenjar paratiroid ya yang menghasilkan hormon paratiroid. Nah, ini biasanya hipoparatiroid itu akibat dari dibuangnya hormon kelenjar paratiroid, misalnya karena ada masalah sehingga harus dibuang, atau karena ada kerusakan dari autoimun ya. Kemudian akan mengakibatkan juga bisa karena peningkatan eksitabilitas neuromuskuler ya, yang ini akan mengakibatkan kejang. Terus kemudian parestesia juga ya, kesemutan, terjadi depresi mental juga dan perubahan EKG ya. Di mana perubahan EKG ini akan ada interpretasi memanjangnya gelombang QT dan ST ya. Untuk kelenjar paratiroid ini akan bisa disebabkan karena adenoma ya, atau misalnya tumor atau kanker, bisa karena ketidakcukupan atau tidak adekuatnya kerja dari ginjal, kemudian akibat bisa juga kekurangan vitamin D, bisa juga akibat karena malabsorpsi dari usus ya. Karena memang paratiroid ini dia juga bekerja pada untuk perkembangan gut ya atau usus. Nah, hiperkalsemi ini juga bisa terjadi akibat dari peningkatan resorpsi pada tulang dan reabsorpsi kalsium di ginjal ya. Nah, tanda dan gejala hiperparoidisme itu biasanya akan mengakibatkan osteomalasia karena kekurangan kalsium ya, kalsiumnya itu menurun, kemudian akan mengakibatkan gangguan pada eksitabilitas dari sistem saraf dan otot, makanya tadi akan mengakibatkan parestesia misalnya atau kesemutan. Bisa juga mengakibatkan batu ginjal ya, kemudian terjadi kalsifikasi atau pengapuran pada jaringan lunak. Terus kemudian bisa juga terjadi palpitasi pada jantung ya dan hipertensi, dan terjadi peningkatan sekresi lambung ya. Itu adalah beberapa tanda dan gejala dari hiperparatiroidisme. Masalah dengan hipofungsi kelenjar korteks adrenal. Kita ketahui korteks adrenal itu adalah bisa menghasilkan kortisol ya, aldosteron ya. Nah, ini
kalau terjadi hipofungsi akan mengakibatkan penyakit Addison, ya. Nah, ini bisa disebabkan karena beberapa hal, bisa karena tuberkulosis ya, bisa karena ablasi dari pembedahan, kemudian akibat dari tumor juga bisa. Nah, orang yang terjadi penurunan fungsi dari kelenjar korteks itu akan mengakibatkan penurunan aldosteron. Kita ketahui aldosteron itu kan ada hubungannya dengan natrium ya, natrium dan kalium. Jadi kalau kekurangan aldosteron jelas untuk pengeluaran natriumnya itu terganggu ya, akan mengakibatkan peningkatan ekskresi natrium dan penurunan ekskresi kalium. Terus kemudian akan terjadi dehidrasi parah kalau dia kekurangan aldosteron. Kemudian akan bisa juga terjadi penurunan volume dalam sirkulasi hingga mengakibatkan seseorang yang kekurangan aldosteron terjadi hipotensi. Nah, apabila terjadi penurunan kortisol ya karena hipofungsi dari kelenjar adrenal itu bisa menghasilkan hormon kortisol, aldosteron dan androgen. Jadi jelas kortisolnya produksinya juga akan terganggu sehingga kalau kekurangan hormon kortisol itu akan mengakibatkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Terus kemudian rentan terhadap infeksi, trauma dan hal pemicu stres lainnya. Dan akan terjadi hiperpigmentasi pada kulit dan membran mukosa. Tanda gejala penyakit Addison akibat dari ketidakadekuatan kelenjar adrenal akan mengakibatkan kelelahan ya, fatigue dan terasa lemas atau lemah ya. Terus kemudian hiperpigmentasi. Kemudian bisa terjadi mual muntah ya sampai dengan diare. Kemudian bisa terjadi hipometabolisme. Jadi metabolismenya itu menurun. Kemudian gangguan pada aktivitas jantung bisa juga akan mengakibatkan gangguan irama jantung, kehilangan berat badan, dehidrasi dan hipotensi. Nah, kalau misalnya kegagalan adrenal secara akut itu akan mengakibatkan krisis adrenal ya. Jadi akan bisa disebabkan krisis adrenal itu bisa karena trauma atau perdarahan akibat dari penggunaan heparin yang overdosis. Ini masih pada kelenjar hipofungsi kelenjar adrenal. Aldosteronnya maka akan ada pada sindrom Cohn yaitu kelebihan aldosteron ya sehingga nanti akan mengakibatkan masalah-masalah dengan elektrolitnya baik itu natrium, kalium maupun klorida. Sampaikan beberapa hal terkait dengan gangguan endokrin ya. Ada tadi kekurangan kelebihan hormon tiroid, kekurangan kelebihan ACTH, kekurangan kelebihan dari paratiroid. Terus kemudian ada masalah dengan kelenjar adrenalnya ya. Kemudian ada penyakit Addison ya, terus kemudian ada diabetes insipidus ya yang ciri khasnya ada polidipsi, poliuri dan dehidrasi. Kemudian intinya adalah yang bisa kita ambil dalam hal ini adalah bahwa hormon itu dia fungsinya adalah untuk mencapai kondisi homeostasis di dalam tubuh kita. Jadi keadaan hormon yang ada dalam tubuh kita itu harus dalam keadaan normal
karena dia sebagai salah satu fungsi untuk metabolisme. Jadi kalau di antara hormon yang dihasilkan oleh kelenjar itu berlebihan atau menurun, maka jelas akan mengakibatkan suatu gangguan tertentu. Nah, itu yang bisa Bu Nova sampaikan. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga menyimaknya sampai dengan akhir. Ya, Bu Nova tidak mengharapkan masih dalam misalnya belum selesai sudah ditutup rekamannya karena nanti akan berdampak pada hasil dari mungkin pemahaman dari teman-teman. Itu yang bisa Bu Nova sampaikan, kita bisa diskusikan melalui forum. Semoga Bu Nova ada waktu untuk bisa memfeedback dari forum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.